Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Hadirin dan hadirat peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam membahas dan mengkaji kitab fikih puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal menuntut ilmu kita ini, amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya gitu. Sehingga amal ini juga semoga bisa memberikan kesempurnaan dari pahala ibadah saum kita, kemudian tarawih kita, qiyam kita, zakat fitrah kita, witir kita, kunut kita, dan yang lainnya sampai di salat ibadah hari raya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan pahala dari ibadah-ibadah itu untuk kita semua, karena kita mendahuluinya dengan menuntut ilmunya terlebih dahulu. Nah, pembahasan terakhir yaitu hal-hal yang berkaitan dengan takbiran, juga hal-hal yang mubah dilakukan pada hari raya dan hal-hal yang makruh dilakukan pada hari raya. Kita masuk pada tema takbiran. Takbiran terbagi menjadi dua. Yang pertama, takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat, yaitu takbiran yang dilafazkan ketika selesai sholat 5 waktu. Dan ini khusus untuk hari raya Idul Adha saja. Hari raya Idul Adha, selama hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13, hari-hari tasyrik juga, ini takbir muqayyad itu harus dilakukan, sunnahnya. Jadi setiap sholat 5 waktu mengucapkan takbir Allahu Akbar dan lain sebagainya. Itu setiap sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, takbir mutlak. Mutlak tuh kapan saja gitu. Maka ini adalah takbiran yang tidak mesti dilakukan setelah sholat 5 waktu gitu. Artinya takbiran ini kapan saja gitu, selama masih pada hari-hari lebaran dan hari-hari tasyrik. Kemudian hukum takbiran mutlak di malam Idul Fitri dan besok paginya sampai sholat Id. Apa hukum kita melakukan takbiran di malam hari raya Idul Fitri dan besok paginya gitu? Mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, Imam Ahmad berpendapat bahwa mustahab, sunnah yang dianjurkan untuk bertakbiran di malam Idul Fitri dan besok paginya, baik di rumah, di jalan-jalan menuju lapangan, sampai melakukan sholat Id. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya takbiran itu adalah sunnah yang dianjurkan dilakukan baik di rumah maupun pada saat di jalan-jalan ataupun di jalannya ia menuju lapang sholat Idnya itu. Mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa takbiran itu dimulai ketika sudah di lapangan sampai imam datang. Jika imam datang maka berhenti takbiran. Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Idul Fitri tidak melakukan takbiran sama sekali, melainkan takbiran hanya di hari raya Idul Adha saja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Kesimpulannya adalah bahwa ulama kita yang 4 sepakat untuk melakukan takbiran di jalan-jalan, di rumah dan di lapangan pada hari raya Idul Adha. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, pada hari raya Idul Fitri hendaknya muslimin melakukan takbiran dari sejak tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri, baik sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, sampai imam keluar untuk sholat Id, kemudian baru berhenti takbiran di hari raya Idul Fitrinya gitu. Nah, jadi itu fatwa dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi melakukan takbiran dari maghrib, kita malam besoknya lebaran, malam takbiran dari maghrib kita sudah mengucapkan takbiran sampai besok imam naik ke atas mimbarnya untuk sholat itu. Kemudian mengeraskan takbiran. Apa hukumnya kita mengeraskan suara takbirannya kita? Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya hendaknya para wanita bertakbiran bersama-sama dengan muslimin lainnya gitu ya. Imam Nawawi berkata ini adalah dalil bahwa sunnahnya adalah mengeraskan suara ketika takbiran. Syarah hadis Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan hendaknya para wanita bertakbiran bersama-sama dengan muslimin lainnya.
Imam Nawawi mengatakan ini adalah dalil bahwa sunnahnya adalah mengeraskan suara ketika takbiran. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hal ini adalah kesepakatan dari imam kita yang 4, bertakbiran dengan mengeraskan suaranya. Apakah disyariatkan untuk melakukan takbiran secara jamaatan, secara berjamaah gitu? Imam Syafi'i berkata, jika muslimin telah melihat hilal Idul Fitri di maghribnya itu, maka aku senang jika orang-orang bertakbiran baik secara berjamaah maupun secara sendirian di masjid-masjidnya, di jalan-jalannya, di jalanannya, di pasar-pasarnya, di rumah-rumahnya, baik ketika safar ataupun tidak, dalam keadaan apapun dan dimanapun mereka berada, maka hendaknya melakukan takbiran. Dalam kitabnya Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jadi secara sendirian maupun secara berjamaah gitu. Dalilnya adalah dalam hadis Nabi SAW bersabda, hendaknya para wanita bertakbiran bersama-sama dengan muslimin lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslimin. Jadi ada kata bersama-sama, yaitu berjamaah gitu. Dari Ubaid bin Umair bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertakbir di kemahnya pada saat di Mina. Kemudian takbirnya itu didengar oleh yang di masjid. Kemudian yang di masjid ikut takbiran bersamanya. Kemudian takbiran itu didengar lagi oleh mereka yang berada di pasar. Kemudian mereka mengikuti takbirnya sampai Mina itu bergetar karena takbir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Kesimpulannya adalah penulis berkata, boleh bertakbiran secara sendiri maupun berjamaah, dan bahwa kita jangan dulu sampai menyalahkan orang lain yang melakukan takbiran secara berjamaah, karena memang sudah ada fatwanya dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar gitu. Takbir muqayyad yang dilakukan setelah salat 5 waktu pada hari raya Idul Adha itu tidak berlaku di Idul Fitri. Imam An-Nawawi berkata takbir muqayyad itu disyariatkan di Idul Adha saja dan tidak ada perbedaan antar ahli ilmu itu. Jadi yang melakukan takbiran setelah salat itu hanya di hari raya Idul Adha gitu. Kemudian apakah takbir muqayyad itu selepas sholat fardu dikhususkan bagi yang sholat berjamaah saja, atau boleh siapa saja yang setelah melakukan sholat 5 waktu itu di rumah maupun secara sendirian? Kesimpulannya adalah bahwa imam kita yang 4 sepakat akan sunnahnya bertakbiran setelah melakukan sholat 5 waktu yang fardu yang dilakukan secara berjamaah, dan mereka berselisih apakah takbiran juga tetap dilakukan jika sholat fardunya sendirian. Maka yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu bahwa takbiran itu sunnah dilakukan baik di salat fardu maupun salat nawafil, salat sunnah, baik secara jamaah maupun secara sendiri, laki-laki maupun wanita. Jadi kalau di Idul Adha, jadi wanita juga yang salat 5 waktunya di rumah, laki-laki juga yang salat sunnahnya di rumah, selepas salat itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak disyaratkan untuk mereka yang sholat berjamaah saja di masjid. Mereka kan wanita-wanita yang sholat 5 waktunya di rumah, maka mereka bertakbir juga. Ini di Idul Adha, hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri tidak seperti itu. Gitu. Jadi kemudian jadi maksudnya takbiran hari raya Idul Fitri mah itu dari maghrib malam takbiran sampai imam sudah naik ke atas mimbarnya untuk sholat bersama kita. Sudah sampai situ saja. Adapun Idul Adha berlanjut dari hari lebarannya, tanggal 11-nya, tanggal 12, hari-hari tasyrik itu semua full melakukan takbiran. Tempat takbir muqayyad, kapan melakukan takbir muqayyad di setelah sholat fardu? Kapan? Penulis berkata yang sahih adalah yaitu setelah mengucapkan istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka barulah takbiran. Jadi setelah sholat 5 waktu nih berjamaah ataupun sendirian, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu, astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka barulah takbiran Allahu akbar dan seterusnya sampai terakhir. Lafaz takbiran di hari raya gitu ya.
Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan takbirannya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd gitu. Kemudian Imam Syafi'i berkata boleh juga dengan seperti berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar, ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. Nah, itu takbiran menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Penulis berkata, ada hadis yang semua perawinya adalah thiqah, dapat dipercaya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertakbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini takbiran yang biasa kita masyarakat Indonesia melafazkannya. Jadi memang ini ada riwayatnya, perawinya semuanya thiqat, terpercaya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian hal-hal yang mubah yang dilakukan pada dua hari raya adalah pertama, bolehnya bersenang-senang dan bermain pada hari raya. Itu diperbolehkan. Kemudian banyak di sini kisah Siti Aisyah yang melihat anak-anak kecil dari Habasyah, negeri Ethiopia, Afrika, memainkan gendang duf pada saat di hari raya di masjid, pada saat Masjid Nabawi gitu. Nah, itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian bolehnya anak-anak kecil bermain dan bernyanyi dengan nyanyian Arab, dan boleh juga dengan gendang Arab duf dan bukan nyanyian Ajam non Arab gitu ya, dan alat-alatnya. Nah, jadi artinya yang kedua, boleh anak-anak kecil bermain dengan bernyanyi dengan nyanyian Arab gitu, dengan alat musik Arab yang itu hanya duf saja, gendang saja, dan tidak boleh dengan lagu-lagu non Ajam, apalagi dengan alat-alat musiknya gitu. Dan yang ketiga, bolehnya berkumpul untuk sama-sama menghidang makanan gitu ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hal itu adalah termasuk sunnah dan syiar Islam. Keempat, bolehnya bekerja dan melakukan jual beli, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini dari ulama kaum muslimin. Jadi yang pertama, bersenang-senang boleh dan bermain juga boleh. Dan kedua, anak-anak kecil bermain dan bernyanyi-nyanyi dengan lagu dengan nasyid ya, atau lagu yang memang dahulu Arab miliki, syair-syair gitu ya, dengan duf, gendang yang memang hanya gendang saja, duf seperti itu diperbolehkan, dan yang menyanyi pun adalah anak kecil gitu. Kemudian yang ketiga, bolehnya berkumpul sambil menghidang makanan, itu sunnah dan syiar Islam. Keempat, dan boleh juga bekerja dan melakukan jual beli, itu diperbolehkan. Kemudian hal-hal yang makruh dan haram di hari raya, yang pertama adalah makruh membawa alat-alat perang pada hari raya. Itu tidak boleh, pisau, alat-alat tajam pada hari raya tidak boleh membawa hal-hal seperti itu. Kedua, haram hukumnya mengkhususkan malam dua hari raya itu dengan mendirikan ibadah tahajud atau lainnya. Jadi dua hari raya ini dikhususkan dengan ini karena Idul Fitri atau Idul Adha sehingga saya harus melakukan salat tahajud sekian rakaat. Itu tidak boleh, adanya pengkhususan itu tidak boleh. Adapun melakukan salat tahajud di hari itu seperti biasa dia lakukan, maka boleh saja. Adapun niatnya mengkhususkan karena ini adalah Idul Adha atau Idul Fitri, maka saya harus mengkhususkan hari ini untuk dengan tahajud, maka itu yang tidak boleh gitu. Yang ketiga, haram hukumnya berpuasa pada dua hari raya ini. Yang keempat, haram hukumnya merayakan hari apapun selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat, juga hari-hari tasyrik. Yang kelima, sebagian hal-hal yang haram yang terjadi di dua hari raya adalah menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dalam berpakaian, kemudian mendengarkan musik-musik gitu, berhias, kemudian dengan mencukur jenggotnya, bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya gitu. Laki-laki masuk dalam komunitas wanita-wanita yang berpenampilan bertabarruj, berpakaian yang ketat dan memakai parfum yang sangat berlebihan gitu ya, tidak menutup auratnya, dan mubazir dalam makan dan minum. Dan banyak orang-orang yang meninggalkan sholatnya di masjid-masjidnya gitu. Dan termasuk dalam bid'ah, perkara baru dalam agama, yaitu mengkhususkan untuk
Ya, artinya adapun tentang ziarah kubur memang penulis mengatakan mengkhususkan ziarah kubur ini harus dilakukan pada hari raya, mengkhususkannya itu yang dilarang itu. Adapun ziarah dan lain sebagainya itu tidak masalah. Tapi kalau udah sampai keyakinan maksudnya gitu, ini harus dilakukan, maka itulah yang salahnya gitu. Nah, jadi alhamdulillah ini adalah pembahasan terakhir. Dengan ini kita selesai membedah satu kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah menuntut ilmu kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu, kemudian ilmu kita ini dijadikan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga juga, keturunan-keturunan kita dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Maka dengan ini telah selesai dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas teman-teman semua yang telah sabar mengikuti kajian demi kajiannya ini dengan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini juga bisa menjadikan teman-teman awal langkah teman-teman menuntut ilmu-ilmu lainnya gitu. Dan setelah mempelajari ilmu ini janganlah dinikmati sendiri, melainkan sampaikan kepada pasangan masing-masing, suami, istri, anak-anak gitu ya, kakak, adik, ayah, ibu, tetangga dan lain sebagainya. Sampaikan ini semua sehingga ini semua bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan insyaallah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya insyaallah kita akan hadirkan tentang mengkaji agama Islam ini sesuai tahapannya gitu. Dalam rangka menjawab, saya ada pertanyaan yang masuk, misalkan saya ingin mempelajari ilmu agama, saya ingin mengenal agama saya, tapi bagaimana saya mengawali hal itu? Nah, maka pertemuan kita berikutnya insyaallah setelah lebaran insyaallah taala kita akan membahas tentang kurikulum untuk kita bisa mempelajari dan mengenal agama kita ini dari awal gitu. Dan nantikan terus mungkin di Ramadan ini sampai akhir mungkin ada kajian-kajian yang akan kita share. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman dan hadirlah majelis-majelis itu dan share, berbagi kepada teman-teman, keluarga, kaum muslimin muslimat lainnya. Semoga itu menjadi amal jariah teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita cukupkan dengan baca alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.